yang menjadi faktor-faktor resiko yang menyebabkan kematian bayi meningkat. Bayi baru lahir ya? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam IDIA Podcast, Zona Bebas Bicara. Zona Bebas Bicara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, Dr. Inaya Jabir, spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Inaya. Waalaikumsalam, Dok. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Dok. Ya, sehat-sehat saja ya. Iya. Ya, sesuai dengan warna pink ya. Pink. Identitas warna pink. Ini sengaja memang pakai pink atau? Memang suka pink, Dok. Oh, suka pink. Iya. Apa sih sebenarnya makna dari warna pink itu, Dokter Kalau Inaya? saya merasa pink itu kayak tenang, Oh, gitu lembut, ya? begitu. Oh iya, sesuai dengan profesi ya, dokter Ya, spesialis anak. Anak-anak. Iya, Dokter Inaya, kenapa harus memilih menjadi dokter spesialis anak? Oh iya, Dok. Jadi itu saya teringat dengan pertanyaannya almarhum Prof. Dasril, Dok. Prof. Dasril. Waktu saya mau masuk pendidikan spesialis iya. anak. Dia tanya, kenapa kamu pilih untuk jadi spesialis anak, katanya. Iya. Terus saya bilang, saya suka anak-anak, Prof. Hmm. Terus katanya, kalau kau suka anak-anak, tidak harus kau jadi spesialis anak. Oh gitu. Cukup jadi babysitter ya. Banyak katanya profesi lain, seperti guru TK atau bikin iya. kelompok bermain kayak gitu. Iya. Terus saya bilang, oh, jadi akhirnya saya jujur, Dok. Saya bilang, Iya. waktu saya jaga UGD dulu itu, waktu dokter umum, Iya. setiap saya dapat kasus anak itu kayaknya susah begitu. Saya tidak tahu mau diapakan. Ribet ya. Ribet. Belum lagi itu anak-anak, Dok, belum diperiksa sudah menangis. Iya. Ya. Belum lagi kalau dia anak pertama, cucu pertama, lebih heboh neneknya. Oh. betul. Iya. Jadi saya kayak, aduh, mending pasien dewasa deh, beberapa daripada satu pasien anak. Jadi di situ saya merasa saya harus punya ilmunya, saya harus punya kompetensinya. Iya. Karena saya betul-betul bingung kalau dapat pasien anak, Dok. Jadi itu tertantang sebenarnya ya. Iya. Dokter Inaya tertantang dan situasi itu dan Iya. alhamdulillah sekarang menjadi dokter spesialis anak. Artinya bisa menaklukkan anak-anak ya dengan berbagai macam situasi ya. Nah, Dokter Inaya, saking pentingnya seorang anak itu maka dijadikan sebagai sebuah program oleh World Health Organization maupun Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, apa sih yang menurut Dokter Inaya pentingnya 1000 hari kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan itu? Iya. Jadi, Dok, 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan periode emas untuk tumbuh kembang seorang anak. Goal period ya. Goal period. Jadi kenapa dikatakan 1000 hari pertama kehidupan? Iya. Kita harus tahu dulu 1000 hari pertama kehidupan itu Dimulai dari mana? Iya. Jadi itu dimulai dari sejak dalam kandungan, yaitu sejak masa pembuahan sampai anak itu usia 2 tahun. 2 tahun setelah lahir ya. 2 tahun setelah lahir. Itu 1000 hari pertama. 1000 hari kehidupan. pertama. Kenapa 1000? Karena kan seorang anak itu diasumsikan bahwa dia itu dikandung kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan itu kurang lebih 270 hari. Ya. Kemudian ditambah dengan 1 tahun pertama 365 hari. Tambah lagi tahun berikutnya, tahun kedua 365 hari. Jadi di total itu 1000 hari. 1000 hari ya. Iya, Dok. Apa yang penting di 1000 hari pertama kehidupan itu? Iya. Goal standarnya itu apa? Golden periodnya itu apa gitu? Jadi di 1000 hari pertama kehidupan itu, disitulah masa-masa yang pesatnya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Bahkan di literatur itu, Dok, di jurnal-jurnal mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan otak seorang anak itu 80% itu terbentuk di 2 tahun pertama. 2 tahun pertama ya. Berarti 1000 hari pertama kehidupan. Iya. Oh, jadi ini memang masa-masa penting yang dapat memberikan pengaruh terhadap bayi ini setelah dewasa ya, remaja dan dewasa. Ini ya. juga 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan salah satu penyebab paling banyak yang menyebabkan kalau misalnya dia ada gangguan di masa itu, dia akan stunting atau ada kelainan di masa yang akan datang. Oh, gitu. Iya. Nah, dokter tadi menyinggung tentang stunting ya. Apa sih sebenarnya itu stunting dan bagaimana kita mengetahui bahwa anak ini masuk kategori stunting gitu? Oh ya, jadi stunting itu kita harus tahu dulu definisinya, Dok. Iya.
Ini pengertian penting. ya, pengertian dari kan orang selama ini apalagi masyarakat menganggap stunting itu pendek. Ya, kalau ada anak pendek itu pasti dibilang stunting, ya. Padahal kan tidak ya. Ya. Nah, tidak semua yang pendek itu stunting. Ya. Stunting itu definisinya kalau menurut WHO adalah suatu kondisi di mana seorang anak tinggi badan atau panjang badannya itu menurut usia berada di bawah -2 standar deviasi menurut kurva WHO. Berarti memang ada scoringnya ya? Ada kurva ya? Ya dok. Ya. Nah itu dan yang poinnya adalah itu disebabkan karena kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Begitu. Jadi itu bedanya antara stunting dengan pendek. Karena ada orang dengan perawakan pendek tapi itu tidak stunting. Tidak masuk kategori stunting. Nah, dok. Ini yang perlu diluruskan Dokter Inaya, karena kadang-kadang dengan melihat anak-anak di usia 2 tahun ke bawah dengan perawakan pendek itu selalu dicap sebagai stunting, padahal tidak ya. Tidak. Berarti memang harus ada standar yang sesuai dengan standar WHO yang disebutkan tadi ya. Kita harus lihat di kurva ya. Kurva, dan itu disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak ada itu orang dok yang stunting hari ini, misalnya kemarin-kemarin baik-baik normal, tiba-tiba hari ini stunting, tidak ada. Jadi pasti prosesnya itu sudah lama atau kronis. Lama ya. Nah, bagaimana kira-kira kan kita ini mau melakukan upaya-upaya pencegahan ya terhadap stunting. Bagaimana cara kira-kira? Atau kita mulai dari mana untuk melakukan intervensi terhadap upaya mencegah agar generasi anak-anak itu tidak masuk ke fase stunting gitu? Ya, jadi pastinya dok, yang pertama itu yang harus diperbaiki adalah faktor ibu. Nah, faktor ibu ya? Itu pada saat hamil? Iya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa yang paling berpengaruh itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Karena di situ didapatkan sekitar 70% kasus itu stunting disebabkan terjadinya itu di awal 1000 hari pertama kehidupan itu. Selama proses kehamilan terutama ya? Jadi dari faktor ibu, pertama nutrisi harus baik. Pada saat hamil ya? Pada saat hamil, kecukupan vitamin, kemudian suplemen-suplemen yang lain. Dan ibunya harus rajin kontrol, teratur ke dokter kandungan supaya jika ada didapatkan kelainan pada janinnya di masa kehamilan bisa dilakukan intervensi secara cepat begitu. Ya. Kemudian untuk anaknya setelah lahir pasti pas lahir itu diberikan ASI yang terbaik, ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian setelah itu diperhatikan nutrisinya yang lainnya begitu. Setelah 6 bulan kan diberikan pemberian MPASI dan seterusnya. Kemudian rajin juga seorang ibu itu harus rajin memantau tumbuh kembang anaknya. Gitu. Yang harus dipantau itu dok, selain berat badan, panjang badan, tinggi badan ya. Lingkar kepala. Itu juga termasuk menentukan ya? Iya. Jadi selain itu kan pertumbuhan secara fisik. Fisik betul. Ya, dan yang perlu dipantau juga perkembangannya. Nah, bisa enggak stunting ini kita identifikasi secara dini? Ya, jadi itu sebenarnya dok, sebelum terjadi stunting itulah perlunya pemantauan. Ya, karena stunting itu seperti yang saya bilang tadi, dia tidak terjadi secara tiba-tiba. Betul. Tiba-tiba stunting tidak. Dia pasti ada proses yang awalnya itu dia pertama itu pertumbuhannya terjadi perlambatan dulu atau biasa dikenal dengan weight faltering. Itu ada pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usianya. Berarti sebenarnya stunting ini bisa diketahui secara dini bisa. Lewat pemantauan yang berkala cepat, cepat dan berkala secara teratur dok. Nah, Dokter Inaya, banyak persoalan-persoalan yang berkembang terkait dengan bayi baru lahir ya. Paling banyak itu adalah adanya berat bayi lahir rendah. Nah, itu apa sih sebenarnya definisi dari berat bayi lahir rendah itu, Dokter Inaya? Mungkin saya koreksi sedikit dok ya. Bayi berat lahir rendah. Bayi berat lahir rendah, terbalik ya? Seperti apa itu? Jadi bayi berat lahir rendah itu diartikan sebagai bayi baru lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 itu dikategorikan sebagai bayi berat lahir rendah. Jadi semua bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram, itu dimasukkan ke dalam bayi berat lahir rendah atau BBLR. Tapi kan BBLR ini
ada dua macam dok. Ada yang memang karena murni prematuritas, ada yang sebenarnya dia cukup bulan tapi terjadi pertumbuhan janin terhambat. Jadi dia tidak sesuai berat badannya dengan usia kehamilannya. Iya. Ini dapat diperkirakan juga sebelum lahir ya? Bisa dok. Dengan melakukan pemeriksaan USG ya? Teratur. Ya, teratur. Nah, Dokter Inaya, kita tahu bahwa angka kematian bayi itu menjadi pusat perhatian dunia ya, lewat program Sustainable Development Goals, bahwa angka kematian bayi ini menjadi salah satu target pencapaian yang harus kita turunkan. Nah, apa kira-kira yang menjadi faktor-faktor resiko yang menyebabkan kematian bayi meningkat? Bayi baru lahir ya? Iya. Jadi bayi baru lahir itu bisa terjadi persoalan yang sangat maksudnya tiba-tiba bisa memburuk di awal kelahiran sampai bisa menyebabkan kematian. Itu bisa karena berbagai faktor dok. Kalau di beberapa penelitian yang saya baca itu, penyebab kematian terbanyak pada bayi baru lahir itu yang pertama itu adalah terjadinya asfiksia. Kemudian yang kedua itu karena prematuritas, dengan yang ketiga itu ada infeksi. Jadi asfiksia itu mungkin Dokter Inaya bisa menjelaskan secara awam apa sih maknanya asfiksia itu? Jadi asfiksia itu adalah suatu kondisi di mana bayi baru lahir itu mengalami kesulitan untuk bernafas secara spontan. Dan cara mengetahuinya teratur. Itu bisa dinilai dari berbagai hal dok. Yang paling gampang itu dari Apgar skornya. Iya, kalau secara fisik bisa enggak? Dilihat dari caranya dia bernafas. Apakah dia tidak kuat ya? Atau tidak langsung menangis spontan? Tidak langsung menangis. Iya, jadi penyebab paling sering adalah asfiksia, kemudian prematuritas, kemudian infeksi ya. Walaupun banyak juga penyebab-penyebab lain dok, seperti misalnya ada memang bayinya mengalami kelainan bawaan. Itulah tadi saya bilang penting untuk seorang ibu memeriksakan kehamilannya secara teratur. Kan saat ini dok kita tahu selama pandemi ini banyak sekali itu orang yang takut untuk ke rumah sakit. Betul. Padahal sebenarnya lebih banyak kerugiannya dia tidak datang ke rumah sakit daripada ketakutannya. Ada beberapa kasus itu dok, kalau di anak ini melenceng sedikit dari yang kita bahas. Dia dok datang sudah dengan dehidrasi berat, kejang-kejang di rumah karena demam sudah berhari-hari dan tinggi, tidak diobati karena saking takutnya ke rumah sakit. Jadi anaknya dibiarkan saja tinggal di rumah seperti itu. Akhirnya datang dengan terlambat dan tidak tertolong. Jadi mungkin kalau bisa disampaikan ke penonton podcastnya dok, untuk tidak usah takut ke rumah sakit kalau memang ada keluhan. Karena jauh lebih baik, jauh lebih aman kita bawa ke sarana kesehatan daripada dibiarkan tinggal terbengkalai di rumah ya. Iya, ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kalau kematian janin dalam rahim itu seperti apa, Dokter Inaya? Jadi itu kematian janin dalam rahim yang biasanya itu dok dia terdeteksikan dari teman sejawat dokter kandungan ya. Berarti dia sudah tidak ada denyut jantung, denyut dan jantung janinnya sebelum bayi itu lahir. Berarti dia sudah diperkirakan meninggal sebelum lahir ya. Iya dok. Berbeda dengan lahir mati. Lahir dulu baru meninggal ya, itu berbeda. Nah, kalau BBLR ya, tadi saya tertarik BBLR itu bagaimana penanganannya di rumah gitu ya. Jadi kan BBLR saya tahu tidak bisa langsung ditangani di rumah sakit ya, artinya bukan dalam waktu singkat untuk melakukan upaya peningkatan berat badan bayi baru lahir. Nah, menurut Dokter Inaya, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak agar berat bayinya ini yang dulunya rendah itu bisa naik menjadi normal, bahkan melebihi dari normal gitu? Ya sebenarnya dok, untuk penanganan secara kebutuhan minumnya itu kan bayi itu kita hitungkan kecukupan minumnya atau cairannya itu berdasarkan berat badannya. Jadi seorang ibu, apalagi kalau BBLR itu sebenarnya banyak hal yang harus diperhatikan dok, untuk pada saat kita memulangkan ke rumah. Tentunya pada saat kita memulangkan ke rumah berarti seorang dokter sudah menyatakan bahwa kondisi bayi ini stabil
dan bisa untuk dirawat di rumah. Bisa untuk dirawat Ya. di rumah ya. Dengan edukasi bahwa bayi-bayi kecil atau bayi dengan berat lahir rendah itu, apalagi yang memang prematur, yang kurang bulan itu dok, kan beberapa organnya itu belum matang secara sempurna. Ya, ada resiko untuk hipotermi atau suhu tubuhnya itu rendah, dan itu kalau misalnya orang tuanya tidak care, dia itu akan menyebabkan kurang asupan oksigennya, sehingga bisa lama-kelamaan itu dia bisa menyebabkan kematian. Ya. Jadi itulah pentingnya kita harus memberitahukan kepada orang tua sebelum dia pulang bahwa ini anaknya boleh dirawat di rumah, tapi kita ajarkan misalnya perawatan metode kanguru dok, atau skin to skin kontak, supaya di rumah itu anaknya tetap bisa hangat, berbagi kehangatan ya dengan orang tua ya. Iya dok, itu salah satunya hipotermi. Kemudian yang lain harus diperhatikan kecukupan minumnya. Dokter Inaya, mana lebih baik ASI atau susu formula? Oh iya, kalau itu pasti saya sebagai dokter anak, dan kayaknya ibu-ibu yang lain juga sudah tahu bahwa ASI pasti yang terbaik dok. Mudah, murah, berkualitas ya. Pertama, ASI itu kandungannya lengkap. Secanggih apapun susu formula yang ada di pasaran yang dibilang mendekati komposisi ASI, tapi pasti tetap komposisi ASI itu paling komplit. Ya, dari segi nutrisinya, karbohidrat, lemak, protein dan lain-lain, serta dia mengandung juga antibodi kan dok. Kemudian yang kedua murah, yang tadi terjangkau, gratis pasti lagi. Iya, gratis. Yang ketiga praktis dok. Ya. Kemudian dia juga bisa menjadi investasi orang tuanya sebenarnya di masa yang akan datang. Jadi ASI yang diberikan hari ini ke anaknya itu adalah investasi terbesar sebenarnya untuk orang tua. Pada anaknya di masa-masa yang akan datang ya. Nah, bagaimana jika seandainya ASI tidak terbentuk gitu? Bagaimana pemenuhan kebutuhan nutrisinya melalui yang lain gitu? Tidak keluar maksudnya tidak ASI-nya. Keluar, sebenarnya dok, pada saat kehamilan itu secara otomatis kan kelenjar untuk memproduksi ASI itu, kelenjar payudara itu terbentuk untuk memang memproduksi ASI. Tapi pada beberapa ibu memang ada yang kita temukan ASI-nya tidak segera keluar. Terlambat keluar. Itu pertama, ibunya jangan stres. Karena faktor stres itu juga bisa menyebabkan ASI itu susah untuk keluar. Kemudian yang kedua, ibu harus sering-sering untuk melakukan skin to skin kontak dengan anaknya, karena itu disebut pada beberapa jurnal bahwa dia dapat meningkatkan hormon selain oksitosin, dia prolaktin yang untuk merangsang produksi ASI. Kemudian jika semua sudah dilakukan tapi misalnya memang ASI-nya belum keluar, terpaksa diberikan mungkin tambahan dengan susu formula. Tapi itu untuk bayi-bayi cukup bulan dok, tidak langsung segera setelah lahir kita langsung berikan susu formula, karena dia masih bisa tahan dulu sampai beberapa jam ya. Beberapa jam. Baik, Dokter Inaya, apa pesan-pesan yang ingin Dokter Inaya sampaikan kepada masyarakat secara luas tentang bagaimana melakukan perawatan anak bayi baru lahir yang terbaik gitu? Jadi untuk secara umum mungkin dok, sebaiknya memberikan nutrisi yang cukup pada anaknya. Yang pertama itu kan segera setelah lahir itu yang dibutuhkan oleh anak adalah ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Boleh dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Setelah 6 bulan kita memberikan yang namanya MPASI, makanan pendamping ASI, yang teksturnya itu nanti disesuaikan dengan usia anak dan kemampuan makan anak. Jadi itu memang ada ya berdasarkan usia ya? Ada tahapan-tahapan tekstur yang kita berikan berdasarkan usia anak. Jadi pada awal-awal MPASI itu kita berikan teksturnya yang lumat, yang masih disaring seperti itu agar memudahkan anak untuk makan. Kemudian bertahap kita naikkan teksturnya jadi lunak, kemudian seperti dicincang halus, kemudian nanti bertahap lagi dicincang kasar, kemudian pada usia di atas 1 tahun dia sudah bisa makan makanan keluarga. Yang paling penting adalah para ibu-ibu diminta untuk tetap memantau dan membawa
bayi atau anak-anak ke posyandu Betul, terdekat Dok, ya, iya. untuk Jadi- memantau perkembangan dan pertumbuhan bayi. Ya, jadi selain memenuhi kebutuhan nutrisi itu kan kewajiban seorang ibu di Iya. rumah, dia juga harus rajin untuk memantau, memeriksakan anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat supaya jika ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan di awal-awal itu bisa dikoreksi lebih cepat, Dok. Karena dikatakan bahwa kembali tadi di 1000 hari pertama kehidupan itu jika ditemukan adanya masalah, dia itu akan bisa dikoreksi dan bisa dilakukan pemulihan dibanding dengan kita menemukan masalah setelah anak usia 2 tahun. Ya. Ya. Baik, Dokter Inaya, terima kasih atas diskusi-diskusi singkat ini tapi luar biasa. Pesan moralnya adalah bahwa kebutuhan anak adalah kebutuhan yang paling penting karena anak adalah generasi masa depan bangsa. Oleh itu, mari kita ikut memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Demikian Ideo Podcast bersama saya Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua di acara Zona Bebas Bicara.